Halo semuanya, selamat datang di acara podcast UKM Keputrian bersama saya, Ratna, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus anggota di UKM Keputrian Uniksa. Nah, podcast ini adalah podcast pertama dari bidang 3 divisi sharing session di UKM Keputrian Uniksa. Dan pada kali ini kami dibantu oleh rekan-rekan dari podcast FIP. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan dari podcast FIP Undiksa karena telah membantu kami dalam membuat podcast kali ini. Dan gak kalah penting ya, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang benar-benar berprestasi dan juga berbakat dari perwakilan putra-putri Undiksa. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu optimalisasi potensi diri dalam mengembangkan minat dan bakat. Oke, langsung aja ya kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Hai Kak Gustia Loka dan juga Kak Krisna Widiantara, gimana kabarnya hari ini? Halo. Asungkare kabarnya baik. Ya, sekarang baik-baik aja ya. Baik. Ya, Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu mungkin namanya, terus asalnya dari mana, sekarang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha semester berapa dan dari jurusan apa? Oke, mungkin bisa aku mulai dulu ya. Iya. Jadi untuk aku sendiri, nama aku, halo semuanya yang ada di rumah, perkenalkan nama aku Gede Krisna Widiantara. Aku berasal dari Desa Les, lebih tepatnya di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Nah, sekarang saya merupakan mahasiswa semester 2 dan mengambil prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Dan dilanjutkan oleh pasangan saya. Oke, halo semuanya. Halo juga ya buat Karana. Halo. Dan juga rekan aku hari ini. Jadi kenalin, nama aku Kade Gustia Loka. Biasanya rekan-rekan dan keluarga di rumah manggil aku Gustia. Aku lahir di Patamon dan tahun ini genap berusia 19 tahun. Dan juga melanjutkan studi, tepatnya di prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Dan sekarang menginjak semester 4. Wow, itu dia narasumber kita hari ini ya, ada Kak Gustia dan juga Kak Krisna. Jadi ini adalah dua orang yang sangat-sangat berbakat ya, yang memiliki emang bakat sudah dari dulu nih. Bisa mungkin diceritakan minat dan bakat dari kakak-kakak itu di bidang apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dari Kak Gustia karena tadi udah dari Kak Krisna, sekarang dari Kak Gustia dulu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang minat dan bakat ya, tentu gimana ya, luas banget ya. Iya. Terutama untuk kadang-kadang kan ada tuh orang, kadang-kadang kan kayak, wih aku bingung nih, minat dan bakat aku apa, kan Iya. kayak gitu kan. Mungkin rekan-rekan di rumah juga sama ya kayak gitu. Jadi gini, kalau dari aku sendiri, emang dari kecil dan juga sampai sekarang ini emang benar-benar suka banget baca dan juga nulis. Dan mungkin rekan-rekan yang gimana ya, yang kadang nyapa tuh kadang gak aku lihat karena pas gak pakai kaca tuh karena aku minusku tuh lumayan tinggi kan. Iya. Itu karena aku emang benar-benar suka baca. Berarti kutu buku banget ya. Kalau dibilang gitu juga enggak, cuman kadang aja yang emang orang deket aja yang biasanya tahu. Gitu. Karena emang di depan orang banyak tuh emang notabene enggak pernah mau gitu kelihatan kayak gitu. Berarti termasuk ke introvert gak? Enggak sih, Enggak kalau ya? gitu ya. Oh, berarti emang suka baca buku aja. Ya, lumayan kalau gitu. Ya karena membaca buku mengajarkan kita untuk belajar lebih banyak lagi ya, banyak banget Iya, karena benar. informasi-informasi yang kita dapatkan dengan membaca. Gitu. Iya, benar banget. Ada lagi mungkin di bidang apa? Mungkin kalau menulis tuh sebenarnya dulu ketika SMA tuh belum terlalu, kalau bisa dibilang belum terlalu mendalami. Cuman ketika udah kuliah itu kan aku juga gabung di UKM Pekim tuh. Jadi selain aku tahu oh ternyata dari baca nih kita juga bisa untuk menambah relasi gitu, untuk menambah prestasi kita dari menulis loh gitu. Oh iya. Ketika itu aku gabung nih UKM yang emang yang ada di Undiksa gitu, yang emang benar-benar di sana tuh perkumpulan orang-orang yang suka nulis gitu, yang emang aku banget lah gitu. Aku gabung lah di sana dan di sana aku benar-benar mampu untuk berproses dan aku sukalah di sana karena aku juga suka nulis dan beberapa kali juga ikut lomba. Iya, berarti menulis dan membaca adalah salah satu bidang yang mungkin bisa dibilang satu bidang ya, karena menulis dan juga membaca tuh banyak dilakukan oleh orang-orang yang biasanya introvert, tapi ternyata Kak Gustia Loka ini enggak ya, enggak. Mungkin notabene kayak terlihat biasa aja ya membaca sama nulis, tapi ketika kalian itu bisa ngolah, kalian bisa tahu itu memang bakat kalian. Aku yakin kok dari sana kalian tuh benar-benar dapet, oh aku lo bisa ini, aku percaya diri dengan diri aku sendiri kayak gitu. Wow.
Oke, terima kasih dari Kak Gustia. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan dari Kak Krisna. Sebenarnya minat dan bakat dari Kak Krisna itu sebenarnya di bidang apa sih? Oke, jadi kalau minat dan bakatku itu kalau menurutku sendiri nih, minat dan bakat tuh kayak istilahnya ada masanya gitu loh. Kalau untuk sekarang ya dari SMA itu tuh aku lagi senang-senangnya nih nekunin di bidang konten digital. Digital creator gitu. Jadi aku suka fotografi, aku suka filmmaking kayak cinematic video yang kayak gitu, dan juga kebetulan nih ada juga korelasinya ke minat aku, yaitu aku suka ngomong. Jadi aku nyoba buat melatih public speaking aku, dan ya seperti yang kayak sekarang ini di podcast ini, jadi sekalian nggak cuman aku belajar ngomong, tapi dengan diundangnya aku di sini, jadi aku tahu nih gimana sih behind the scene orang-orang buat podcast. Jadi gitu aja sih kalau minat dan bakatku itu di bidang kreator digital, konten digital. Kalau misalkan Kak Gustia mulai menekuni di bidang menulis dan membaca itu sebenarnya dari kapan ya kira-kira? Kalau untuk nulis itu Ya, menekuni, membaca dan menulis benar-benar oke, ini deh bakat aku dan minatku, aku mau serius nih di bidang ini. Itu mulai dari kapan? dari maba. Oh, dari maba. Ternyata maba bisa menumbuhkan minat dan bakat ya ternyata. Sebenarnya nggak nyangka sih, kayak oh ternyata aku bisa di sini ya kayak gitu. Oh ternyata mungkin teman-teman di rumah pada mikir ya, atau aku juga pernah kok diceritain itu, dia insecure gitu kan. Ini lo bisa ini gitu, bisa nari gitu kan, bukannya aku di sini merendahkan atau bagaimana. Cuman harusnya kita tetap percaya diri dengan apa yang kita bisa. Mungkin di sini aku tahu Ratna itu kan emang pro ya bagian nari ya. Enggak juga sih Aku ya, tapi selain itu juga aku salut sama Ratna gitu loh. Oh dia lo bisa nari, aku juga pengen gitu. Sebenarnya semua orang itu punya potensinya, asalkan dia memang ada keinginan atau niat untuk menumbuhkan itu. Jadi apapun itu buat teman-teman di luar sana, apapun yang kalian sukai gitu, walaupun cuma masak, itu tekuni aja gitu. Karena dari pengalaman aku nih di FE ada tuh kakak tingkat yang emang benar-benar suka masak gitu. Sekarang dia punya usaha sendiri sampai punya toko. Itu kan juga dari minat dan bakatnya dia kan. Hanya dengan memasak kalian juga bisa sukses kok. Hanya dengan menulis juga aku lo bisa ini gitu, walaupun aku cuma orang biasa gitu pada awalnya. Intinya adalah belajar. Iya, benar banget. Terus dari Kak Krisna kira-kira mulai menekuni itu dari kapan? Nah, kalau aku sendiri mulai senang ke kreator digital atau konten digital ini tuh semenjak SMA sih, karena jujur waktu SMA aku orangnya agak introvert. Dan kurang begitu minat ke bidang sport. Jadi saat teman-teman yang lain lebih milih ekstranya itu bulu tangkis, sepak bola, voli dan lain-lain, aku di rumah nih bingung. Kira-kira minat dan bakat aku tuh apa sih kayak gitu kan. Nah, dan apa sih yang aku bisa explore diri aku yang aku kerjaannya cuma di rumah aja. Ya jadi aku mulai nih kayak suka foto-foto. Awalnya sih cuma pakai HP kayak gitu, pakai HP, tapi seiring berjalannya waktu dan kebetulan waktu aku SMA itu tuh ada ekstra fotografi. Nah, aku cobalah terjun di sana, dan ketika aku bergabung ke ekstra tersebut, aku kayak menemukan oh ini nih kayaknya potensi diri aku, karena saat aku ngejalaninnya tuh kayak walaupun susah tapi senang gitu loh, walaupun aku belum tahu apa-apa tapi kayak ada keinginan diri aku tuh untuk belajar kayak gitu. Terus sama orang-orang yang di sana juga aku ngerasa cocok loh, kok topik pembicaraan kita nyambung ya kayak gitu. Artinya di sana aku kayak mikir oh berarti passion aku di sini nih kayak gitu. Apalagi di masa pandemi ya, kita jarang keluar rumah, karena terus sering banget di rumah, mending kita melakukan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah aja. Dan salah satu keunggulannya kreator digital tuh itu bisa dilakuin dimanapun dan kapanpun. Iya, oh berarti emang baru ya, bukan yang dari kecil emang suka foto-foto atau yang suka baca, berarti emang baru. Oke. Nah, selama menekuni minat dan bakat dari kakak-kakak ini, ada nggak support system yang paling berpengaruh gitu selama menjalani dan menekuni minat dan bakat ini? Dari Kak Gustia ada?
Oke, kalau dari aku tentu ada. Yang pertama sih dari gini sih, dari kakak tingkat. Jadi aku kan sering lihat gitu kan, misalnya mereka buat snapgram gitu, oh mereka lomba gitu sampai keluar Bali gitu. Mungkin aku agak beda aliran ya sama Krisna. Bener kan kelihatan Ya, banget bener. ya. Dia agak art gitu different ya. thing. Aku agak akademik gitu ya. Oke. Ya emang dari dulu sih kayak gitu. Mungkin minatnya emang di sana gitu ya. Itu dari sana sih, dari aku lihat mereka terus cerita, mereka ngajarin aku caranya presentasi kayak gini, mereka benar-benar ngajarin. Sebenarnya aku banyak belajar public speaking tuh sebenarnya dari mereka. Karena mereka tuh kayak ngasih tahu caranya gitu, poin-poinnya, rahasianya mereka gimana sih caranya biar menang Kak, aku kayak gitu. Gimana sih Kak caranya biar dapat best presentation kalau lomba kayak gitu. Iya. Mereka benar-benar baik gitu nge-support gitu. Kayak apapun gitu sampai di telepon gitu, sampai di voice note sampai 10 menit gitu, 5 menit mereka benar-benar ngejelasin ke aku. Teman dan keluarga sih yang paling luar biasa menurut aku, karena mereka tuh benar-benar nuntun aku gitu. Gimana pun kamu, bapak sama ibu tuh bangga gitu, walaupun cuma jadi mahasiswa biasa gitu, nggak apa-apa, asal jangan maksain diri gitu untuk jadi yang terbaik. Intinya tetap jadi diri sendiri. Oke, Gitu aja. kalau dari Kak Gustia ini kan teman dan juga keluarga. Kalau dari Kak Krisna gimana? Kalau aku sih sama juga sih sebenarnya dari keluarga dan juga teman, karena waktu awal-awal tuh aku nggak berani cerita nih, sampai aku ya teman-teman pada tahu, teman-teman SMA aku pada tahu kalau aku ikut ekstra fotografi. Jadi kayak dia tuh nge-support banget, supportnya tuh mungkin nggak berbentuk materi ya, lebih ke kayak kamu ikut ekstra fotografi ya, ayo latihan foto, nanti aku dah rela jadi modelnya kayak gitu. Mau ya difoto Mau jadi ya model. difoto, walaupun masih amatiran banget dan sampai sekarang juga masih berproses sih. Dan juga orang tua juga tentunya, dan awalnya kan yang seperti tadi aku bilang, awalnya coba-coba dari HP kayak gitu. Sampai mungkin orang tuaku peka ya. Jadi dia kayak sadar gitu, kayak kamu kayaknya bakat deh di bidang ini. Kamu emang nggak butuh apa kayak gitu, misalnya kayak kamera atau gimana mungkin. Nah dari sana aku ngerasa orang tua aku juga ngedukung nih kayak gitu. Jadi aku dibeliin lah kamera yang kayak gitu dan alat-alat lainnya, dan apa namanya, dan kata orang tuaku, lakuin aja apa yang kamu mau, as long as it's positive. Oke, lakukan apa yang kamu mau asalkan itu masih positif ya. Nah, kalau selama menjalani itu pernah nggak lihat misalkan seseorang yang pengen banget, aduh aku pengen jadi ini nih, yang bisa dijadikan role model gitu untuk kalian mengembangkan minat dan bakat kalian? Dari aku mungkin ya. Boleh. Kalau dari aku tentu ada beberapa nama sih. Tentunya dan kebetulan juga memang kakak-kakak Nyani tuh baik gitu dan sering mensupport. Itu mungkin boleh di Spill? Boleh ya, boleh di spill kali siapa yang menjadi role Kalau modelnya. aku sih ada beberapa nama. Kayak Kak Pipit, mungkin halo Kak, mungkin yang udah nonton podcastnya aku. Iya. Kak Pipit, aku lihat karena dia emang benar baik banget. Terus ada Kak Pirda juga, sama Kak Bimantara. Itu sih 3 orang yang benar-benar baik gitu loh, kayak ngasih tahu aku mungkin ketika aku salah atau aku ingin bertanya sesuatu pada mereka, itu mereka benar-benar selalu welcome gitu. Kapanpun itu sih. Oke, kalau dari Kak Krisna gimana? Ada role model nggak? Mungkin dari yang terkenal, misalkan dia pengen jadi siapa gitu, fotografer yang udah terkenal, atau mungkin yang biasa dimintain bantuan atau apa gitu? Oh, untuk role model dari aku sendiri sih sebenarnya siapapun yang hebat atau siapapun yang bertalenta pasti aku akan mengidolakan mereka. Siapapun itu. Tapi kalau aku sendiri sih role modelku ya pasti orang tuaku. Bagaimanapun mereka yang mengajarkan aku nih, yang dari sejak kecil, dari belum bisa apa-apa, dia istilahnya yang nge-support aku. Jadi kayak dia yang ngajarin aku kalau dunia ini lo keras, jadi kamu jangan pantang menyerah kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, tentu kita terus berkembang kan. Nah di sana seiring berjalannya waktu juga kita kan pasti lekat banget kan sama yang namanya teknologi. Iya, Dan sesuai dengan yang minat bakatku tadi, yang berkaitan dengan kamera, editing, software dan lain-lain, pasti nggak jauh-jauh tentang teknologi kan. Nah di sini aku punya kayak tokoh inspirasi nih, yaitu almarhum Steve Jobs.
Mungkin ada yang udah tahu. Iya, siapa sih yang Steve nggak tahu Jobs. beliau ya? Ya. Emang mungkin itu adalah role model yang udah terkenal ya. Iya, karena saat aku baca-baca gitu, almarhum ini ternyata sempat di DO Ya. di salah satu Ya, salah satu kampus, kampusnya. dan sekarang walaupun beliau di DO, sekarang itu dia bisa Menjadi seseorang yang menjadi sangat seseorang besar yang ya namanya. besar karena memiliki company yaitu Apple. Dan siapa sih yang nggak tahu Apple? Iya. Salah satu Produk yang sangat-sangat terkenal iya, ya. yang dunia. menguasai pasar saat ini. Brand smartphone yang menguasai pasar saat ini. Jadi menurut aku tuh di sini tuh kita nggak cuman belajar dalam artian akademik, tapi penting banget nih buat kita ngasah skill kita. Karena seperti yang kita tahu, seperti almarhum Steve Jobs, dia di DO, artinya dia kan nggak lulus kuliah. Jadi walaupun dia istilahnya nggak punya gelar, tapi dia bisa loh membangun company yang sangat besar. Dan ada juga salah satu quotes dari beliau yang sampai saat ini mungkin istilahnya melekat ya, yaitu the only one way to do great job is to love what you do. Jadi istilahnya nih dalam bahasa Indonesianya, untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik atau yang hebat, jadi kalian harus mencintai pekerjaan tersebut. Jadi saat kalian bisa mencintai pekerjaan tersebut atau apapun yang kalian lakukan, jadi kalian pasti istilahnya nggak pantang menyerah gitu loh. Pasti pengen berlatih dan terus berlatih sih, gitu aja sih kalau dari aku. Jadi role modelnya itu Steve Jobs ya, almarhum Steve Jobs. Tapi kita nggak tidak membenarkan kalau di DO itu ya, kita mencari apa sih value sisinya sisi dari Steve positifnya. Jobs. Iya, jangan sampai nanti itu Steve Jobs aja. Jangan dong. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Semuanya harus lulus gitu, harus bisa lebih dari beliau ya. Oke. Terus selama kalian ini menekuni bidang kalian, itu pernah nggak sih merasa jenuh kayak aduh kayaknya aku capek atau apa gitu. Terus gimana caranya buat mengatasi hal itu? Kalau dari aku sih jenuh tuh pasti sih, karena istilahnya kalau apapun yang kita lakukan yang terus-terusan dan kita lakuin sehari-hari pasti ada rasa bosan. Itu rasa bosan itu manusiawi loh guys. Tapi di sini aku tekanin kalau kalian merasa bosan, cobalah sedikit untuk keluar dari zona nyaman kalian. Keluar dari zona nyaman yang aku bilang itu bukan berarti harus pindah haluan nih atau gimana. Mungkin kalau ambil dari sudut pandang aku nih yang suka buat konten digital, mungkin minggu-minggu belakangan ini aku buat video sinematik terus aku bosen nih, kenapa nggak coba kayak aku pergi kemana gitu, jalan-jalan sekalian healing, tapi aku bikin vlog. Memang saat pertama kali buat vlog itu mungkin nggak gampang ya, tapi itulah challenge untuk kita. Jadi rasa jenuh itu tuh kayak terbayarkan gitu loh saat kita menemukan hal-hal yang baru dan mencoba hal-hal yang baru, tapi yang masih berkorelasi dengan apa yang kita sukai, kayak gitu sih Kak, kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Gustia gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau jenuh tuh emang benar-benar kayak manusiawi banget sih. Yeah. Setiap orang juga kayak gitu. Mungkin teman-teman di rumah nih yang mungkin sama nih sukanya kayak aku, sebenarnya cepet jenuh sih, karena nyari topik tuh susah. Kalau buat sesuatu yang emang sesuai dengan apa yang aku suka ya, berbau menulis seperti itu khususnya. Tapi kalau pas aku tadi dengar ceritanya Krisna nih, katanya dia healing. Sebenarnya kita bisa collab itu loh. Iya. Collab sambil aku mencari ide gitu ya. Inspirasi, bener Mencari sih. inspirasi gitu. Misalnya nih, aku main gitu ke TJ Kule gitu. Oh, ternyata di sini ada potensi lokal yang bisa aku gali loh gitu. Yang bisa aku kenalin loh ke orang lain dalam bentuk tulisan, sedangkan dia bentuk video. Benar. Nah, bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang kecil kayak gitu ya. Kalau misalkan kita bisa gali, kita bisa benar-benar tahu gitu yang kita suka. Dari sana kita bisa menghasilkan sesuatu yang gak akan kita tahu, oh ternyata itu seberharga itu. Karena dari pengalaman aku nih, cuman dari aku nulis, aku bisa dapat uang kayak gitu. Cuma kayak, wah cuma nulis loh ternyata, oh pantesan nih kakak-kakaknya sering ngajakin aku gitu, Gustia ayo kesini ikut lomba gitu. Oh ternyata dapat uang, dapat teman, dapat relasi yang emang benar-benar, oh ini loh ternyata yang aku suka, oh ini loh teman yang
nyambung lah sama aku kayak gitu. Wow. Nah, kalian ini kan sempat ikut pemilihan putra-putri Undiksa nih, dan kebetulan minat dan bakat kalian kayaknya tidak mungkin bisa dibilang nggak terlalu masuk ya ke putra-putri Undiksa. Nah, gimana? Apakah kalian ini keluar dari zona nyaman atau gimana nih? Bisa diceritain mungkin sedikit? Ya, karena menurut aku sih ini keluar dari zona nyaman karena bagaimanapun minat dan bakat aku tuh sepertinya kayak nggak ada korelasinya, tapi kalian jangan mikirnya tuh kayak cuman itu aja. Seperti yang tadi kita bilang, kayak aku nih suka buat konten digital, jadi nggak cuman harus aku jadi fotografernya atau harus jadi apanya. Nah, di Putra Putri Undiksa ini aku belajar banyak soal public speaking, dan itu tuh masih ada korelasinya kalau kita bisa lihat lebih dalam kayak gitu. Jadi kalau dibilang nggak nyambung agak sedikit, tapi nggak juga kayak gitu. Dan menurutku juga di pemilihan Putra Putri Undiksa ini tuh malahan bagi aku tuh benefitnya kayak menimbulkan potensi aku yang kayak istilahnya belum muncul nih, yang kayak masih terkubur gitu loh. Kayak itu dah tadi public speaking, aku tuh benar-benar aku ada minat ke sana, cuman sepertinya kayak belum aja nih kayak gitu, belum ada mungkin kayak belum pernah mencoba juga. Nah, di sini tuh aku di-boost untuk banyak ngomong kayak gitu-gitu. Jadi dan juga gini loh guys, kalau kalian istilahnya ngomong, itu tuh kalau kita lihat itu tuh nggak cuma ngomong aja. Dari ngomong itu kita, kalau yang kita tahu nih ya, seseorang nggak mungkin ngomong tanpa ada pengetahuannya kan. Jadi kalau aku tuh dapat belajar banyak sih, karena aku dituntut ngomong, tapi aku juga harus siapin materi nih kayak gitu. Otomatis mau nggak mau aku kan harus belajar. Nah, di sana aku dapat pengalaman. Selain dapat pengalaman, aku juga dapat pengetahuan nih di pemilihan Putra Putri Undiksa ini, karena di sana aku misalnya kayak disuruh atau tanya jawab gitu tentang suatu topik. Nah, otomatis aku harus pelajari topik tersebut kan. Jadi banyak banget sih pengetahuan yang aku dapat dari pemilihan Putra Putri Undiksa ini. Oke, kalau dari Kak Gustia gimana? Kalau dari aku sih, kalau bisa spill dikit ya soal penampilannya tuh, sebenarnya kita juga agak sedikit suka bentrok gitu, karena jujur kalau dari aku sendiri itu kan emang orang yang emang suka ngomong gitu ya. Kalau dibilang dari bener-bener mikirin banget sih sebenarnya penampilan itu. Sebenarnya pada awalnya itu kita pengen nampilin Dharma Wacana kayak gitu, karena aku emang suka kebetulan dan Astungkare bisa seperti itu. Tapi karena aku mikir lagi, oh kayaknya Krishna gimana ya, agak kurang di bagian gitu itu. ya, kurang klop sepertinya dirinya gitu. Jadinya kita memutuskan untuk mencoba hal yang baru, tapi dalam artian masih hal ada yang korelasinya ya, karena tapi ketika itu dari aku sendiri juga mikirnya, oh aku lihat, oh dia kayaknya catwalknya bagus gitu ya. Terus aku cariin lah lagu, dan ternyata dia emang gampang gitu, kita diskusi, kita Chris ini lo gayanya biar bagus, Chris pakai ini lo biar bagus, dan kita emang nyambung sih ketika itu. Mulai dari pakaian, gerakan, dan semuanya yang ada di panggung emang benar-benar kita pikirin banget. Jadi menurut aku kalau misalkan itu keluar sih enggak. Karena yang pertama kita kan juga dapat gini tuh soal catwalk, dan kita juga udah terapin, dan ketika itu juga kalau penampilan Krishna sih menurut aku mengguncang sih ya ketika itu. Mengguncang auditorium sih. Universitas Pendidikan Ganesha ya. Iya benar. Jadi kayak gitu, dan benar juga sih katanya, karena minat dan bakat orang itu kan belum ada yang tahu kalau dari kita sendiri nggak mau nyoba. Jadi mau teman-teman di rumah nih, janganlah malu-malu gitu. Dalam artian jangan bilang aku nggak bisa duluan. Benar. Tapi coba aja. Intinya kalian percaya diri. Harus sih percaya diri. Dan seperti yang tadi Gustia bilang, dia sempat ingin Dharma Wacana. Sedangkan saya nih minat dan bakatnya tuh kayak istilahnya modern banget nih, konten digital. Tapi setelah kita diskusiin, kita ambil benang merahnya. Dharma Wacana itu apa sih? Pasti dekat dengan berbicara atau ngomong atau public speaking, dan konten digital itu juga seperti itu kan, kalau kita ngomong depan kamera. Jadi kita ternyata sama-sama suka ngomong nih. Jadi kita putusin buat mini drama kayak gitu. Oke.
Nah, ngomong-ngomong soal potensi ya, kalian percaya nggak sih setiap manusia itu memiliki potensi dalam dirinya masing-masing? Percaya banget. 100%. 100%. Dan kalian udah sadar nggak sih kalau misalkan, aduh diri aku nih sebenarnya ada potensi? Udah sadar nggak? Sadar. Nah, kalau misalkan kalian nih sadar kalian tuh memiliki potensi, gimana caranya buat mengetahui gitu, sebenarnya diriku nih punya potensi nih yang perlu aku kembangin. Mungkin banyak banget di luar sana kan yang pada bingung potensi aku apa sih sebenarnya, termasuk aku ya. Aku tuh kadang juga bingung karena apa sih sebenarnya aku nih bisa apa. Gimana sih cara kita buat ngenalin hal itu gitu? Dari aku nih. Boleh. Dari aku insecure. Wah, insecure. Kalau kalian belum insecure nih ya, kalau kalian belum insecure, kalian nggak bakal nemuin apa yang kalian suka. Karena kalau kalian masih seneng atau masih nyaman di zona nyaman kalian, kayak oh ya udah mereka bisa A, mereka bisa B, ya udah. Tapi kalau saat kalian udah insecure kan, kalian nih udah insecure nih, kalian panik kan kayak wah si A ternyata bakatnya kayak gini nih, si B ternyata bakatnya kayak gini nih, si A kok pinter banget kayak gini nih, si B kok minatnya keren banget kayak gitu. Karena ada rasa insecure itu, pasti kayak balik lagi ke diri kita masing-masing. Jadi kita pasti mikir kayak, terus aku apa nih yang harus aku gali? Pasti dari sekian banyak potensi yang kalian miliki, pasti ada istilahnya jalan untuk kalian unlock potensi itu tersebut. Jadi saat kalian merasa insecure, pasti kalian banyak mencoba. Dari banyak mencoba tersebut, kalian pasti bakal menemukan apa potensi diri kalian. Kayak yang tadi aku bilang, flashback sedikit, karena semuanya teman-teman aku kayak dulu sukanya sport kan, ada yang ikut bulu tangkis, ada yang ikut basket, sepak bola, yang kayak gitu. Terus aku insecure nih, terus aku apa masa aku nggak punya minat dan bakat sih? Jadi aku pasti nyoba A B C D segala macam kegiatan aku ikutin. Oh ternyata klubnya di sini nih, jadi aku tekunin di sana kayak gitu sih. Oke, kalau dari Kak Gustia gimana? Kalau dari aku sih untuk memunculkan potensi itu harus berani sih. Dalam artian berani mencoba apapun itu, jangan bilang aku takut, aku nggak bisa. Walaupun gimana pun itu, misalnya nih, mungkin teman-teman di luar sana sebenarnya minat nih ikut pemilihan putra-putri Undiksa. Tapi terhalang misalnya, kemampuan public speakingku belum bagus, aku masih malu-malu, aku masih belum bisa pakai heels kayak gitu, aku masih belum bisa make up. Jadi gini ya teman-teman, apapun itu kekurangan kalian, intinya kalian harus percaya diri. Percaya, oh aku bisa sebenarnya. Sebenarnya aku caranya itu cuma satu, selalu ngomong ke diri sendiri bahwa aku bisa. Walaupun aku selalu bilang sama orang-orang, aku biasa aja. Tapi dalam diri tuh selalu ngomong, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Kayak gitu. Jadi apapun itu, kalian harus benar-benar percaya diri gitu. Karena kita tuh harus selalu ingat, apapun yang kita punya hari ini, apa yang Tuhan kasih hari ini, itulah titipan gitu. Suatu hari ketika kita memang tidak bisa menjaga itu, Tuhan pasti ngambil kayak gitu. Karena menurut aku tuh kayak gini, misalnya Tuhan ngasih aku kesempatan jadi runner up 1 Putri Undiksa. Aku juga harus tetap ingat gitu. Tuhan sekaligus memberitahu, oh ini loh potensiku. Tapi di sisi lain juga ada makna tersirat yang Tuhan kasih. Bahwa kamu harus jaga ini baik-baik. Bahwa kamu harus tetap rendah hati. Kalau aku selalu segitu prinsipnya, harus rendah hati tapi enggak untuk rendah diri. Jadi gimana pun aku, maksudnya penampilanku yang biasa aja, aku tetap bangga sama dirinya aku gitu. Bahwa ini loh aku, Gustia Loka, ini loh yang kalian kenal, yang Gustia yang gimana ya, yang biasa aja gitu. Tetapi yang biasa aja itu bisa kok kita ubah jadi luar biasa kalau emang benar-benar dari diri kalian tuh pengen gitu untuk merubah diri. Siapa sih yang nggak pengen luar biasa untuk kata yang biasa aja kayak gitu. Oke, intinya kita harus percaya diri ya. Benar, Nah, harus banget. kalau misalkan dari kalian ada nggak tips buat membangun rasa percaya diri? Karena kadang seseorang pengen buat masuk ke satu bidang itu karena dia merasa nggak percaya diri gitu. Jadi gimana nih, ada tips nggak buat teman-teman cara membangun kepercayaan diri versi Gustia Loka dan Krisna Widiantara? Kalau versi aku sendiri nih, versi Gustia Loka. Yang pertama tuh jengah sih dulu. Wah, jengah. Kalau tadi kan Krisna bilang insecure ya. Kalau aku sih dari jengah gitu. Jengah kayak, loh kakaknya nih kok bisa ya sepede itu tampil di panggung yang kayak di audit gitu. Kok aku nggak bisa ya gitu. Jadi jengah gitu. Terus lihat juga kayak mungkin ada omongan gitu ya, kayak denger, duh
aku kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin ada kan temen yang sharing gitu ke aku, dan aku dengerin, kok aku nggak tahu ya mau kemana gitu. Aku nggak tahu minat bakatku kemana. Dari sana tuh aku kayak jengah gitu. Ternyata bukan dia aja ya, aku juga sebenarnya ngerasain gitu. Dan dari itu pun aku pengen untuk up diri aku sendiri lagi. Biar aku tumbuh dan berkembang jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi intinya adalah kalian harus cari sesuatu yang bisa buat kalian tuh up gitu. Dalam artian kalau aku nih jengah, dari jengah aku bisa percaya diri. Percaya diri yang masih jangkauan positif ya, bukan yang negatif kayak gitu. Yang pas porsinya, pas waktunya, dan gimana kita bisa memposisikan diri kita. Dari aku sih itu. Dan kalau dari aku nih ya, tips untuk percaya diri itu dengan tidak mendengarkan omongan orang lain. Tidak mendengarkan omongan orang lain ini, atau bisa kita sebut cuek ya. Cuek di sini bukan berarti kita cuek benar-benar menutup telinga kan. Nah, cuek di sini tuh saat kita mau melakukan sesuatu, kalau ada kritikan atau apa istilahnya judge atau ya omongan-omongan yang nyakitin gitulah istilahnya, gak usah didengerin sih, karena menurut aku tuh mereka datang hanya buat jatuhin mental kita kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih aku di PPU, di Putra Putri Undiksa, di pemilihan Putra Putri Undiksa, sebelum aku pendaftaran, aku misalnya bilang nih sama teman-teman atau sama siapa, terus ada mungkin 1 atau 2 orang nyeletuk kayak, ih mana mungkin sih kamu bisa diterima, kamu lo mungkin dibilang kurang mulus lah mukanya, atau kamu lo nggak, badannya nggak proporsional kayak gitu-gitu. Sekarang gini guys, kalau kita dengerin yang negatif-negatifnya aja, nggak mendengarkan masukan-masukan yang positif, kita bakal stuck di sana aja. Dan seperti yang kita tahu, orang-orang yang ngejudge kita itu sebenarnya mereka nggak ada kontribusinya sendiri buat kita, kayak gitu loh. Benar. Jadi kalau dari aku sendiri tuh, ngapain aku harus dengerin orang yang nggak ada kontribusinya ke aku? Lebih baik aku denger teman-teman dekat aku yang emang support aku. Lebih baik aku denger orang tua aku minta saran dan pendapat mereka. Apa sih Bu, Pak, apa sih aku yang kurang biar aku bisa belajar kayak gitu. Mereka mengkritik pasti dengan dengan baik gitu loh, yang mengkritik yang membangun gitu loh. Jadi kalau menurut aku tuh cuek aja sih. Kalau ada orang yang ngomongin kalian jelek atau ngeremehin kalian, artinya kalian lebih tinggi, 1 tingkat lebih tinggi dari mereka. Jadi untuk sedikit bersikap bodoh amat itu penting guys. Mau nambahin sedikit aja. Dan mungkin teman-teman yang pernah ngalamin kayak Krisnani, dari sana kalian bisa jengah gitu. Bener kan? Berarti bener, dari sana, jadi nyambung nih. Kalian nyambung ya. Bener kan? Sebenarnya dari itu tuh jengah, kadang tuh harus jengah gitu loh. Jadi benar-benar aku harus cari loh sebenarnya. Mas, kalian pasti harus ada saatnya, ada titiknya, kalian pasti merasa sakit hati. Tapi ada satu pesan nih buat aku, jangan sakit hati itu malah buat kalian ngedown gitu. Ya. Tapi malah kalian galilah potensi kalian. Dan jadiin pacuan. Benar, jadiin awal yang baik untuk langkah yang positif dan bersinar ke depannya gitu. Jadi kita itu jadi sebagai manusia pasti dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk jadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Okay. Dan juga aku mau nyambungin lagi sedikit aja nih guys. Tadi disebut jadilah versi terbaik. Benar, kita nggak usah jadi orang lain. Kita cukup jadi versi terbaik dari diri kita sendiri kayak gitu. Karena bagaimanapun tiap orang, sehebat-hebatnya orang, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kalian nunggu kalian merasa sempurna baru kalian bergerak, itu pasti kalian bakal stuck di sana aja, karena nggak ada orang yang sempurna. Bener banget. Tapi emang sering nggak sih kalian dapat kata-kata kayak ngapain sih ikut kayak gitu, terus apa sih kok hobinya aneh atau apa gitu kan? Karena kadang nggak banyak orang ya yang suka membaca. Ratna aja nggak terlalu suka nih orang baca apa sih itu buku. Tapi pernah nggak sih dapat kata-kata kayak gitu? Kalau dari aku sendiri sih belum pernah. Karena gini karena kan untuk hobi yang satu itu cuman aku lakuin di rumah gitu ya. Jarang di depan orang banyak, bahkan di perpus pun nggak pernah gitu. Untuk teman-teman sih jarang, bahkan belum pernah untuk membicarakan hal yang aneh ke aku sendiri. Bahkan kadang mereka lebih ke heran sih. Heran ya. Kayak gini loh,
loh kok minnya tinggi banget, suka baca ya, tapi kok kelihatannya kayak orang nggak suka baca, orang bercanda aja. Malah kayak gitu kadang suka yang oh ya mungkin aku tidak kelihatan seperti itu, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Krisna gimana, pernah nggak? Ya seperti yang aku bilang, pasti ada aja orang yang nggak suka kan. Dan kalau aku sendiri sih mungkin saat aku kayak misalnya kayak foto-foto di mana nih kayak gitu, atau lagi buat konten di mana nih, mungkin kayak orang ngeliatin kayak apa nih, freak banget kayak gitu. Cuman balik lagi kayak ya udah sih, ini loh hobiku dan minatku, kenapa aku harus dengerin kalian kayak gitu. Jadi balik lagi ke statement yang tadi, kalau aku sih cuek aja sih. Cuek mau aja ya. ada yang ngomongin mau enggak, selama yang aku buat itu positif. Kenapa enggak kayak gitu. Iya, benar banget. Bener sih, juga nyambungin dikit aja. Ya, nggak apa-apa. Gini loh, mungkin intinya kita harus saling menghargai aja sih, karena kita kan nggak tahu nih, cuman dari hal sekecil itu, cuman dari foto kan, Krisna suka foto-foto, tapi dari itu dia bisa loh jadi fotografer juga menghasilkan uang. Iya. Kayak gitu jadi intinya kita gimana kita jadi manusia yang lebih dewasa, bisa mengambil value yang sekecil itu. Jadi berpikirlah untuk kedepannya. Mungkin untuk teman-teman di luar sana gitu. Sekarang kita kan walaupun yang nonton ini masih SMP ya, masih belum tahu gitu ya, masih belum mengerti secara gini, tapi dari sinilah kita sama-sama belajar gimana menghargai orang gitu. Apapun yang orang suka, kita harus support dia gitu untuk hal yang sekecil itu. Karena apabila kita saling support gitu, kedepannya pasti kita saling bantu. Benar. Ketika kita luar biasa, pasti kita saling ingat kayak gitu. Oke, nah terakhir nih ya, ada nggak pesan-pesan atau harapan-harapan kalian deh buat teman-teman di luar sana yang lagi dengerin podcast ini? Mungkin bisa dari siapa dulu? Oke. Dari Krisna Buat dulu. teman-teman nih yang lagi nonton podcast ini, pesan aku sih lakuin apa yang kalian pengen sekarang juga. Abis selesai nonton podcast ini, kalian lakuin apa yang kalian pengen kayak gitu. Karena kalau kalian banyak mencoba, kalian pasti akan banyak tahu apa kelebihan dan juga kekurangan yang ada dalam diri kalian sendiri. Jadi pesan dari aku, intinya kalian jangan pantang menyerah, dan juga terus semangat untuk menggali potensi kalian masing-masing. Oke, dari Kak Gustia gimana? Kalau dari aku untuk teman-teman di luar sana yang kadang masih insecure, masih suka kepikiran gitu sampai yang buat lemes gitu ya berhari-hari, apa sih minat dan bakatku? Ingat teman-teman, semua hal itu nggak harus dipaksain. Itu. Bahkan aku sekarang pun baru tahu gitu. Selain aku suka di rumah main harmonika kayak gitu, selain aku juga suka main pianika, oh ternyata aku bisa loh aku nulis ternyata. Dari sini aku bisa tahu, oh ternyata aku bisa jadi orang yang lebih berarti gitu. Tepatnya di bangku kuliah ini gitu. Jadi untuk teman-teman, apapun itu kalian jangan memaksakan. Intinya emang mengalir seperti air, tapi tetap ingat harus ke arah yang benar gitu. Jadi pesan aku sih cari pergaulan yang memang positif gitu. Jadi menurut aku teman tuh juga jadi penentu arah kita gitu. Kemanapun itu minat dan bakat kita, teman sih yang kayak ngarahin relasi kita, yang mengarahkan itu. Kalau misalkan kalian dapat teman yang memang positif gitu ya, memang dia itu luar biasa kayak gitulah ya, dalam tanda kutip, aku yakin dari sana kalian bisa terarahkan. Kalau misalkan pertemanan kalian itu memang benar-benar positif dalam artian saling bantu gitu, untuk saling mengingatkan ataupun mengarahkan. Wow, terima kasih banyak ya buat Kak Gustia dan juga Kak Krisna. Kita udah bahas banyak banget nih tentang minat dan bakat dan potensi yang kita miliki ya. Dan semoga podcast ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Dan Rana ucapin terima kasih ya, dan selamat menjabat untuk putra-putri runner up 1 ya, putra-putri Uniksa tahun 2022. Dan semoga bisa menginspirasi banyak orang, bisa memberikan pengalaman-pengalamannya yang mungkin nanti bisa diimplementasikan gitu sama teman-teman di luar sana yang ingin bergabung. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan podcast FIP Uniksa yang sudah membantu podcast kali ini, dan terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan sedih, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Dadah.